Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat. Baik, ya. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 3, yaitu hidup damai dengan saling memaafkan. Ya. Babnya apa subbabnya? Yaitu pengertian maaf dan memaafkan. Namun sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan absen. Ya. Pedrova. Ya. Fatan? Ada, Pak. Bagus. Kemudian Nisaul Ulum. Yulia Nur Rahmadani. Ya, hari ini semuanya lengkap nggih? Kelas 6 berjumlah 4 anak, ya. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan salah satu untuk memimpin berdoa. Fatan, yuk. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak, kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Anak-anak silakan untuk duduk kembali. Anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, agar kita tidak ngantuk dan kita semangat, kita akan melakukan ice breaking. Ya, siap? Kalian ikuti nanti di layar saja ya gerakannya. Ya, yo, kita mulai. Bentar. Yo. Depan sambil tersenyum. Lung di kulung-kulung, melompat-lompat, melompat-lompat, teriak ore. Baik, bagus, ya. Duduk, silahkan duduk. Saya akan menyampaikan capaian pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dan bertawakal kepadanya. Akhlak terhadap teman, tetangga, non-muslim, hewan, dan tumbuhan. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui mempelajari materi hidup dengan damai dengan saling memaafkan, siswa dapat menganalisa pengertian dari maaf dan memaafkan. Yang kedua, melalui menyimak video pembelajaran, siswa dapat membuat karya pohon literasi sebagai implementasi upaya peningkatan hasil belajar kelas 6 pada materi pentingnya maaf dan memaafkan. Jadi hari ini kita selain mempelajari materi bab 3 atau pembelajaran 3,
kita juga akan membuat proyek atau membuat karya, yaitu pohon literasi. Setelah itu anak-anak, Bapak akan memberi pertanyaan persepsi kepada kalian, pertanyaan pemantik. Anak-anak, apakah kalian ingat pelajaran pada pertemuan yang lalu? Coba ingat enggak? Siapa? Salah satu menjawab yang ingat. Sulis. Tentang konflik. Babnya bab apa? Tentang Al-Ghafar dan Oh ya, Al-Ghafar dan Al-Afu. Bagus. Kemudian apa yang kalian lakukan jika mempunyai kesalahan kepada orang lain? Apa? Meminta maaf. Yang terakhir, bagaimana perasaan kalian jika berbuat salah kepada orang lain? Merasa bersalah. Ya. Selain merasa bersalah, kemudian kita harus juga meminta maaf. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan kegiatan inti dari pembelajaran hari ini. Nanti kalian akan melihat video pembelajaran tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Kalian simak dengan seksama agar kalian paham ya materi hari ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha kelas 6, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, di video kali ini Ibu akan menyajikan pembahasan materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6 SD pelajaran 3 dengan tema Hidup Damai dengan Saling Memaafkan. Anak-anak, coba kalian amati gambar ini. Ada gambar anak sedang ngapain? Nah, bagus. Jadi, anak ini sedang saling memaafkan. Ada yang meminta maaf dan ada yang memaafkan. Pintar. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu: 1. Menyebutkan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. 3. Merinci ciri-ciri orang yang pemaaf. 4. Mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. 5. Menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian maaf dan memaafkan. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu. Al-afu artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maaf artinya ungkapan penyesalan. Mengapa harus menyesal? Karena merasa bersalah sudah menyakiti atau melukai badan, hati, atau merusak atau mengambil harta orang lain. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran tentang materi hari ini, Bapak juga akan sedikit menyampaikan materi juga ya, untuk menguatkan saja. Yang pertama, apa pengertian maaf itu? Ya, tadi sudah dibahas dalam video sebenarnya. Kata maaf menurut KBBI, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ungkapan penyesalan. Ya. Menyesal karena sudah menyakiti atau melukai badan atau perasaan, juga merusak atau mengambil barang orang atau hak orang lain. Jadi kalau kita meminta maaf, berarti kita secara tidak langsung juga menyatakan menyesal telah merugikan orang lain. Selanjutnya, apa yang dinamakan menyatakan penyesalan? Menyadari perbuatan salah atau dosa
dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dirugikan. Ya, jadi hampir sama dengan kata maaf tadi. Penyesalan juga menyadari bahwa perbuatan kalian itu telah salah dan telah merugikan orang lain, sehingga kalian perlu mengungkapkannya sebagai permintaan maaf. Oke, selanjutnya anak-anak, dalam meminta maaf ya, dan memberi maaf itu ada syarat dan adab-adabnya. Yang pertama, apa syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan? 1. Mengakui kesalahan. Ya. 2. Menyesali kesalahannya. Setelah mengakui, kalian harus menyesal. Yang ketiga, dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan bercanda, tidak dengan gurauan. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya. Kalau kalian meminta maaf kemudian setelah itu kamu ulangi lagi, itu juga main-main namanya. Kemudian anak-anak, hari ini kita akan melakukan atau mengerjakan proyek atau karya ya. Untuk itu kita harus membagi kelompok kelas 6 ini menjadi 2 kelompok atau 2 pasangan. Kelompok 1 Pedrova Albert Hasibuan dengan Nisaul Ulum, nanti membentuk kelompok. Kemudian kelompok 2 Fatan Fauzi dengan Yulia Nur Rahmadani. Ya, kalian harus membentuk kelompok seperti pembelajaran kemarin juga, berkelompok. Silahkan anak-anak. Ayo silahkan menata bangkunya. Anak-anak silahkan menuju ke tempatnya masing-masing untuk kelompok 1 dan ini kelompok 2. Kita bagi menjadi kelompok 2 kelompok. Oke. Selanjutnya untuk membuat karya, kalian tentunya harus mengetahui bagaimana caranya. Untuk itu kalian lihat tutorial membuat pohon literasi berikut ini. Nah, silakan disimak. Ya, kiranya cukup ya. Ya, kalian telah mengetahui tutorial dan juga apa saja alat dan bahan yang perlu untuk membuat pohon literasi. Oke, kita tentukan saja kira-kira alat dan bahannya yang diperlukan apa? Apa? Lem, spidol, pewarna, spidol warna, terus gunting, terus penggaris, kertas, bahannya kertas karton berwarna, kemudian kertas HVS. Ya, tentunya itu adalah alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat pohon literasi. Setelah itu kita telah menentukan bahan dan alat, anak-anak ya. Selanjutnya kita menentukan jadwal pembuatan. Ya, kapan dimulainya kegiatan? Sekarang kita beri waktu berapa menit? Ya, kira-kira ya 40 menit. Kira-kira ya. Dan kita harus kumpulkan besok. Ya, besok insya Allah sudah selesai untuk pertemuan yang akan datang. Oke.
Ya, setuju? Oke, kita telah sepakat. Anak-anak, kita untuk mulai melakukan proyek ini mulainya hari ini ya, atau sekarang ya. Nah, semuanya sudah membawa alat-alat dan bahannya? Ya. Oleh karena itu, silakan mulai mengerjakannya. Membuat pohon literasi sesuai dengan video tutorial kemarin. Silakan mulai menggambar pohon literasi. Tentunya setiap anggota kelompok harus bekerja sama. Keduanya harus bekerja sama. Kelompok 1. Ini daunnya mana? Belum? Ya, masih dalam pengerjaan ya. Nanti setelah selesai ditempel semua, ya. Kemudian bagaimana? Kemudian kalian baca buku LKS atau buku paket. Selanjutnya materi-materinya ditulis dalam sebuah kertas, kemudian ditempel-tempelkan di sini, di apa? Di daun, sini juga bisa, ya. Silakan diselesaikan. Bila ada kesulitan, silakan bertanya. Bagaimana? Ayo, sekarang ditempel daunnya. Mulai ditempel daunnya, nggak apa-apa. Ditempeli. Bagaimana anak-anak, sudah selesai ya? Sudah ya? Sudah. Oke. Oleh karena itu, silakan waktunya kita untuk memaparkan perwakilan dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Silakan mungkin untuk kelompok 1 dulu. Oke, jadi kami di sini dari kelompok 1 memaparkan karya dari kelompok 1, yaitu pohon literasi yang berisi tentang bab hidup damai dengan saling memaafkan. Nah, bab tersebut berisi tentang berapa hal-hal yang untuk memaafkan dan meminta maaf. Dan di sini ya menulisnya di pohon literasi ini yaitu arti maaf dan memaafkan, syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik, syarat-syarat dan adab pemberi maaf yang baik. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil karya pohon literasi. Hasil pohon literasi kami yang di dalamnya terdapat materi yang di sananya tertulis: 1. Pengertian tentang maaf. 2. Syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan. 3. Dalil Al-Quran tentang memaafkan. Terima kasih.
Anak-anak, setelah kalian menampilkan atau memaparkan hasil karya kalian, saatnya kita untuk mengevaluasi hasil karya kalian. Ya, mari kita bersama-sama mengevaluasi hasil kerja kalian. Mungkin dari kelompok 1 bisa menilai hasil karya kelompok 2 atau kelompok 2 menilai hasil karya kelompok 1. Coba dari kelompok 1 menilai kelompok 2 bagaimana? Sudah baik atau masih ada yang perlu kekurangan, dibenahi? Bagaimana? Ayo. Ayo. Sudah bagus. Ya. Mungkin kelompok 2 untuk menilai kelompok 1. Gimana? Sudah bagus atau bagaimana? Sudah bagus, ya. Nah, selain kalian menilai karya temannya sendiri, Bapak juga akan menilai hasil karya kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1, karyanya sudah bagus, rapi, ya. Kemudian materinya ditulis di kertas, kemudian ditempelkan sudah lengkap, ya, sudah lengkap dan rapi juga. Untuk kelompok 2 sudah rapi sebenarnya, ya, tapi ada sedikit seperti ini kurang rapi, ya, kurang rapi sedikit. Ya, materinya juga langsung ditulis di dalam kertas daunnya. Ya. Sebenarnya sudah bagus, tapi ada sedikit saja yang masih perlu dirapikan. Untuk kali ini Bapak akan menilai kelompok 1 92, ya. Dan kelompok 2 88. Jadi kelompok 1 lebih tinggi nilainya dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Kemudian pada kegiatan ini Bapak akan merefleksikan bagaimana pekerjaan proyek kalian dalam membuat pohon literasi ini. Ya, tentunya dengan membuat proyek ini dalam mempelajari materi hidup damai dengan saling maafkan lebih menarik, bukan? Lebih menarik, ya? Ya. Dengan lebih menarik, kalian tentu lebih bisa memperdalami materi dengan membaca di pohon literasi tersebut yang telah kalian tulis materinya. Anak-anak, setelah kita mengerjakan proyek, kemudian kalian menampilkan di depan, mempresentasikan, kemudian kita mengevaluasi bersama-sama hasil kerja kalian. Sekarang adalah kegiatan penutup. Ya. Apakah anak-anak mungkin ada yang masih ditanyakan, ada yang belum paham? Boten nggih? Semua sudah paham nggih? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, mari kita membuat simpulan terkait dengan pembelajaran hari ini. Ya. Ya. Coba Fatan menyimpulkan. Kita harus memaafkan berbuat kesalahan orang lain. Kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Yang lain mungkin Pedro. Meminta maaf itu ada adat dan syarat-syaratnya. Ya, jadi ndak syukur ngoten nggih. Selanjutnya terkait dengan proyek hari ini, mungkin Sulis bisa menyimpulkan. Pembelajaran dengan menggunakan proyek atau membuat karya itu lebih menyenangkan dan memotivasi siswa atau kalian. Selanjutnya, Bapak akan memberikan post test, ya, memberikan post test sebagai evaluasi dari pembelajaran ini. Silakan salah satu untuk maju ke depan. Sopo, Fatan mungkin, yo. Untuk membagikan.
Satu-satu. Satu-satu saja. Ya. Kalau, yuk, terus. Kalian kerjakan sekitar 10 menit. Silahkan mengerjakan. Anak-anak, alhamdulillah berdasarkan koreksi dari Bapak ternyata semuanya di atas 75 nilainya. Jadi tidak perlu remedi. Untuk kedepannya Bapak akan memberikan materi untuk pengayaan agar kalian lebih paham dalam materi pembelajaran 3 hari ini. Ya. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan refleksi atau penguatan. Coba Bapak mau tanya, apa hal baru yang kalian temukan pada pembelajaran hari ini? Ya, apa? Coba, Pedro, bagus. Apa, Pedro? Ayo, singkat saja tentang. Ya, selain itu kita hari ini membuat apa? Ya, hal barunya yaitu kita membuat pohon literasi yang kalian belum pernah melakukan, ya toh? Oke. Kemudian bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Sangat senang. Alhamdulillah. Yang ketiga, apakah kalian sekarang mengetahui pembelajaran bagaimana cara membuat pohon literasi? Tahu ya? Nah, cara-caranya harus menyediakan alat dan bahannya apa saja. Kemudian harus membuat pohonnya dengan caranya bagaimana, kemudian menempelkan materi-materi yang kalian baca dari LKS atau buku paket. Anak-anak, setelah kita melakukan refleksi bersama, Bapak akan menyampaikan pembelajaran selanjutnya yaitu bab 4 atau pembelajaran 4 tentang materi hukum halal dan haram. Ya. Hukum halal dan haram. Kemudian yang terakhir Bapak berpesan agar kalian selalu memberi maaf kepada orang yang telah bersalah kepada kita atau telah merugikan kita, dan juga kalian jangan lupa segera minta maaf kalau kalian bersalah ya kepada orang lain. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian, tapi untuk sebelumnya silahkan anak-anak atau mari kita bersama mengucapkan hamdalah bersama-sama untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.